Edit. Iya paling edit, 1, 2, 3. Sini aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Fadil Ramdansyah di channel saya. Kali ini saya bersama anak-anak Ibara ini yang keren-keren ya dari SMP 34. Kita lagi sepedahan nih. Sepedahan kemana ini? Tegalega. Tapi kita sebelum ke Tegalega tadi kita muter-muter dulu Bandung, meskipun ini kaptennya agak linglung ya. Harusnya ke kiri tapi ke kanan. Iya muter-muter. Oh maafin deh. Dicat sama doinya. Iya nih gara-gara galau jadi aduh gangguan kaptennya jadi muter-muter. Akhirnya kita ke Tegalega. Maafkan. Oke, di podcast kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang bersama kawan-kawan ya. Ini semuanya adalah bisa disebut mungkin aktivis pesepeda karena ini semuanya suka sepedahan, dan apalagi ini yang paling pojok ya, yaitu Faki yang jam terbangnya udah banyak banget karena dia emang pesepeda banget ya gitu. Mekanik juga dia. Iya, ini mekanik juga, jago mekanik. Oke, di sini ada Faki, ini ada El, saya Fadil, ini Hafiz, ini Hisham. Kita bakal sedikit-sedikit berbincang tentang gerakan bersepeda ini. Oke, yang pertama-tama kita mau nanya dulu nih ke yang paling pojok ya, Faki. Mas Faki, oke. Kenapa Mas Faki tertarik untuk menjadi pesepeda? Ya karena dari contohnya seperti kan polusi di Indonesia tuh, polusi di Indonesia tuh kan seperti tercemar. Iya. Nah sehingga kita harus menguranginya seperti menaiki sepeda. Nah dan itu saya ingin menaiki sepeda. Tapi kalau pergi ke sekolah mah kadang-kadang diantar lah. Malas. Kadang-kadang bersepeda itu paling jauh tuh ke Nagreg lah ya. Nagreg itu banget. Keren, Terus? Itu masih sebatas pemula ya. Pemula. Ngeri padahal. Terus apa lagi? Ya udah, sekarang coba ke El. Kenapa El suka sepedahan? Aku yang kalau sepedahan mah bukan karena suka sih. Oke. Maksudnya biar mangkas uang jajan juga kan. Betul. Bisa ngumpulin lebih banyak uang kan buat Nabung. Keperluan kita kan nabung. Betul. Terus yang kedua tuh ya seru aja sih kalau misalnya naik sepeda bareng-bareng sama temen-temen, apalagi ngabring gitu kan, jalan bareng terus sekolah bareng gitu kan lebih seru gitu. Kayak kalau misalnya pakai Gojek tuh kayak kita ngabisin uangnya tuh sama sama aplikasi ojeknya gitu kan. Jadi kayak sayang gitu, mending tabung aja, mending naik sepeda gitu kan. Betul, alternatifnya gitu. Terus udah gitu juga sepeda juga kan membawa ke kita ke lebih sehat. Betul. Ekonomi juga lebih hemat, kita tidak mengeluarkan banyak BBM gitu. Terus ya hidup juga bakal lebih sehat lagi gitu kan, apalagi kita ini kan angkatan Covid ya, yang suka rebahan gitu, suka banget main game, tiduran, rebahan gitu sampai ya. jadi gendut ya kita di rumah terus. Buat menanggulanginya hal yang tidak baik itu kita sepedahan aja sih gitu. Pak Fadil? Kalau saya sendiri ya, jadi ceritanya tuh gini, dari SD tuh kalau hari Minggu tuh kadang bingung mau ngapain ya. Makanya saya pas SD tuh dari kecil, dari kelas 4 atau 5 tuh udah mulai setiap hari Minggu harus olahraga. Minimal lari, kalau enggak ya kita sepedahan. Nah, tapi waktu SD tuh paling sepedaan tuh cuma di Batu Nunggas sekitaran rumah doang. Tapi kesini setelah saya lihat juga sisi pandang yang lain, bahwa sepedaan ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, saya juga mulai peduli nih terhadap badan saya nih. Kalau badan saya nggak dipakai olahraga nanti bisa sakit atau mungkin ya jadi gemuk atau apa karena jarang dipakai olahraga. Makanya pas mulai ke SMP ini saya punya teman-teman nih kayak ini Hafiz, Hisham dan lain-lain yang suka sepedaan. Maka kita suka jadwalin nih, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu kita sepedahan keliling-keliling seperti itu. Itu kalau dari saya sendiri, kalau tertarik menjadi pesepeda karena apa? Karena supaya badan menjadi lebih sehat gitu. Oke, kalau Hafiz gimana Hafiz? Silakan bercerita. Oke, tadi saya setuju sama Mas Faki, terus Mas El juga yang menghemat uang jajan dan olahraga sepeda ini masuknya olahraga. Jadi saya setuju juga sama Pak Diel tentang kesehatan. Nah, tapi buat aku sendiri sebenarnya karena gabut aja. Gabut. Karena membawa kebaikan. Iya. Itu. Terus kayak semisal kita
bosan nih di rumah gabut. Kegiatan apa mending sepeda. Iya, mending kita sepedahan dengan ajak teman-teman yang lain dengan apa? Sini, Biar masuk, biar Pak. ada itulah Pak, biar ada lihat apa kayak gak HP terus lihat Refreshing ya, lah, ya. bisa kita sebut refreshing gitu. Oke, lanjut ke Mas Isyam. Iya, Gimana silakan, Mas? Isyam. Kenapa Isyam tertarik? Ya saya sih kalau tertarik lumayan karena gabut jadi seru aja naik kemana muter-muter gitu. Terus ya bikin olahraga bikin tubuh sehat juga kan iya. Saya juga di rumah nggak tahu mau ngapain. Iya, betul. Sama juga yang terakhir itu buat refreshing ya. Soalnya di rumah kerjain TIK kerjaan ini banyak. Kalau ini bisa refreshing gitu. Ya. Oke, kawan-kawan, kenapa kita semua ini tertarik menjadi pesepeda? Karena di sekolah kita juga ya di Tigampal ada program ya. Program itu bersepeda ke sekolah. Nama kerennya apa bahasa Inggrisnya, El? Bike to school. Nah, kita ini kenal ya sama salah satu guru yaitu Bu Eka ya. Bu Eka ini. Halo Bu Eka. Bu Eka ini adalah salah satu guru penggerak di SMP Negeri 34 Bandung. Dia juga membina kader kesehatan remaja ya. Makanya Bu Eka ini punya teman-teman di komunitas pesepeda itu. Maka Bu Eka di sekolah itu sering ngajak kita untuk sepedahan. Waktu itu terakhir kita kemana aja sih sama Pak Degun tuh? Bu Eka, Pak Degun. Sumarekon ya? Iya, ke Sumarekon karena ada event sepeda itu. Ya perwakilan dari SMP tuh yang suka sepedaan tuh pada kumpul di Sumarekon. Terus kita tuh kemana lagi sepedahan? Yang waktu nah iya kita ada gerakan KTR yaitu kawasan tanpa rokok ya. Kita melakukan keliling sepeda ya di sekitar sekolah ya untuk kampanye untuk menyuarakan tentang bahayanya merokok. Kita semua pakai itu ya, pakai rompi KTR kawasan tanpa rokok. Nah itu kita lakukan kampanye di sekeliling sekolah kita. Kalau sebenarnya di sekeliling sekolah kita tuh masih ada yang suka ngerokok. Nah itu betul. sembunyi. Iya. Buat guru-guru yang nonton ini, Maaf ini. aku bangga sekolahku kawasan tanpa rokok. Iya Di betul. depannya. Ya makanya mirisnya ini di masyarakat kita ya, khususnya untuk para remaja atau pemuda ini masih banyak yang karena efek kenakan remaja ya terbawa efek pergaulan lingkungan itu sehingga mereka coba-coba untuk merokok, coba-coba hal-hal yang aneh. Maka kita di sini tuh hadir ya untuk mengaktifkan atau menggerakkan gerakan atau kegiatan yang positif seperti sepedahan ini atau goes ini. Oke, selain itu goes ini juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita ya, karena mungkin sekarang karena pemanasan global, lingkungan semakin panas, banyak polusi, banyak menggunakan motor atau kendaraan-kendaraan lain, maka lebih baik jika para siswa-siswi ini ke sekolah bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda seperti itu. Kalau menurut teman-teman semua manfaatnya apa nih dari gerakan bersepeda ini gitu? Manfaatnya? Iya. Manfaatnya apa ya? Kalau Selain yang tadi. positifnya tuh yang pertama tidak memberatkan orang tua untuk memberi uang jajan yang berlebihan gitu ya, kayak untuk bisa. membayar Buat gojeknya gojek, dan lainnya. ya. Jadi nggak terbebani. Yang kedua lebih mandiri. Oke. Lebih kita tuh jadi lebih sikap mandiri kepada diri kita betul, sendiri. betul. Bangun harus pagi, naik sepeda sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kita konsisten menggunakan sepeda ke sekolah tuh ya jadi lebih baik gitu. Maksudnya sekolah tuh jadi tidak terlalu banyak polusi dan Betul. lain-lain gitu. Itu Kalau menurut saya Paki? gitu. Mau berpendapat Mas Paki? Tidak. Ya, ini yang lain. Nah, gini nih. Saya cuma nambahin satu. Ya, boleh. Biar kita tuh tahu jalan nanti gak muter-muter. Ya, ini gara-gara dasar ini. Iya. Belajar dari pengalaman. Iya. Kaptennya linglung sendiri ini. Oke, kita mau sedikit bahas juga nih tempat yang sekarang kita lagi kunjungi ya Kita lagi di Tegalaga ya. Apa ini nama monumennya? Monumen Bandung Lautan Api. Ya, di depan kita ini kita lagi duduk di depan monumen Bandung Lautan Api, dan kebetulan juga ya di sini ada pecinta sejarah ya. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang apa sih Bandung Lautan Api itu, tragedi apa itu? Jadi kalau sejarahnya ini aku bahasnya simpel aja ya. Ya, nggak Maksudnya apa-apa. Pendek aja, jangan terlalu panjang ya, karena waktu tanggal 23 Maret sampai 24 Maret itu tahun 1946 itu di mana
pasukan sekutu baik ada Belanda dan Inggris itu sedang memberi ultimatum kepada pihak Tentara Republik Indonesia atau TRI ya. Nah, pada saat itu Belanda sekutu memberi ultimatum kepada rakyat yang ada di Bandung untuk segera meninggalkan Bandung. Namun ada dua pihak dari Jakarta dan Yogyakarta yang berpendapat bahwa yang Jakarta bilang jangan tinggalkan aja Bandung ini dan kosongkan gitu. Sedangkan yang di Yogyakarta suruh untuk tidak meninggalkan Bandung. Nah, karena saat itu sedang genting, maka petinggi-petinggi tentara atau TRI itu tersebut melakukan meeting malam untuk merencanakan atau mengobrolkan sebuah strategi atau yang merencanakan sesuatu. Nah, pada saat itu TRI pun mengikuti dari perintah Jakarta langsung yaitu untuk meninggalkan Bandung dan mengosongkannya. Namun dengan cerdiknya TRI itu dan rakyat kota Bandung saat itu, mereka lebih baik meninggalkan Bandung tanpa menyisakan satu sama sekalipun gedung atau bangunan-bangunan agar supaya sekutu tidak menempati atau menjadikan markas itu Bandung menjadi markas sekutu. Nah, saat itulah terjadi pembakaran atau kebakaran hebat pada saat itu, yaitu pada tepat malam pukul berapa saya lupa. Cuman saat itu rakyat dan TRI sudah kosong pada saat itu. Nah, saat itulah semenjak sehari atau berapa harinya kemudian rakyat dan TRI pun langsung masuk kembali gitu, untuk merebut kembali gitu. Jadi yang lebih heroiknya itu ada pahlawan yang satu orang pahlawan yang namanya Muhammad Toha. Nah, jadi tragedinya begini. Saat yang lain menyerbu atau meninggalkan kota Bandung, Muhammad Toha itu memasuki gudang mesiu atau gudang senjata. Gudang inti dari senjata-senjatanya pasukan sekutu itu. Nah, disitulah dia melakukan istilah di dalam Islam itu istishadi saya lupa pokoknya jihad atau dia meledakkan diri di situ. Nah, mengorbankan nyawa. Nah, disitulah jadi ledakan besar dan kekuatan sekutu pun menjadi lemah, dan itulah TRI dan rakyat kota Bandung saat itu menguasai kembali kota Bandung. Itu yang namanya dijadikan monumen Bandung Lautan Api dan dijadikan lagu tuh oleh Ismail Marzuki. Halo Bandung. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau menurut Fadil atau dan kawan-kawan nih. Ya, boleh nih. Pandangan menurut sejarah mau berpendapat Hafiz boleh? Aku cuma mau berpendapat ya soal letak gudang amunisi itu tuh sekarang udah jadiin markas TNI di Dayakolot, tepatnya di Yonzipur. Gitu. Masih siap ada tambahan? Ayo Mas Faki atuh boleh. Ayo. Menurut Fadil nih aja, menurut Fadil. Pendapat dari peristiwa yang perlu kita ambil nih maknanya tuh apa sih? Menurut Fadil tuh makna dari peristiwa kota Bandung sebagai pemuda kita tuh seperti apa? Menurut saya sendiri ya, dari pandangan saya sendiri, apa sih yang kita bisa maknai dari peristiwa Bandung Lautan Api ini? Yaitu kita belajar bahwa kita ini dalam menghadapi tantangan yang sedang menyerang kita atau musuh yang sedang menyerang kita harus benar-benar cerdik ya untuk menentukan strategi dalam suatu peperangan. Namun kita ambil sekarang contoh ke masa yang lebih modern. Saat ini kita mungkin secara tidak sadar kita sedang dijajah melewati serangan dari masuknya budaya yang tidak selaras dengan Indonesia, masuknya kultur-kultur yang tidak baik untuk Indonesia, ideologi-ideologi yang tidak baik untuk Indonesia, yang itu bisa langsung menyerang kepada akar-akarnya secara langsung, tapi yaitu tanpa kita sadari ya. Masyarakat dirusak, pemuda-pemuda dirusak, semuanya terpengaruh oleh serangan-serangan dan hal-hal yang tidak baik. Maka kita sebagai pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, sebaiknya kita lebih menambah supaya wawasan kita tentang kebangsaan kita menjadi lebih luas, supaya kita lebih sigap dan lebih berhati-hati untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Meskipun kita telah merdeka, tapi kita harus tetap sigap untuk menjaga kemerdekaan ini. Seperti itu kalau dari saya sih. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong kalau tadi. Oke, mungkin sudah cukup ya podcast kita kali ini.
Ya kita doakan semua yang di rumah tetap sehat-sehat ya, tetap happy. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.